Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru yang budiman, ketemu lagi dengan kita. Hari ini kita akan mencoba memberikan tutorial tentang bagaimana penggunaan fitur Google Classroom yang baru, yaitu rubrik. Rubrik sini ya, ini ada fitur baru rubrik. Jadi saya sudah berada di tampilan penugasan Bapak dan Ibu ya. Saya coba ini, kita masuk di sini, kita akan upload materi bab pertama, tetapi materi bab pertama ini tetap saya adakan penilaian karena saya menginginkan siswa itu benar-benar belajar membaca. Bagaimana caranya meyakinkan saya bahwa siswa saya sudah belajar materi yang saya sudah beri, maka dia harus mencatat di buku catatan. Jadi ketika dia mencatat di buku catatan, minimal dia sudah belajar secara tidak langsung. Lalu nanti siswa setelah saya mencatat di buku catatan dia, lewat file yang saya beri ini, dia akan foto dan kirim ke Classroom. Selanjutnya saya akan kasih nilai. Ini adalah penugasan berupa materi, tetapi belum saya beri rubrik. Saya akan memberikan rubrik. Saya edit saja Bapak dan Ibu. Sebenarnya pemberian rubrik pada Classroom ini satu paket ketika kita pemberian tugas. Ini materinya adalah judulnya adalah materi kalimat pernyataan dan terbuka. Kalimat pernyataan dan terbuka ini adalah sebuah materi file yang saya selipkan ini untuk siswa saya. Di sini untuk semua poin tertingginya adalah 80. Saya akan mencoba membuat rubrik Bapak dan Ibu. Bagaimana memanfaatkan rubrik? Saya klik rubrik. Di sini kalau kita klik rubrik ada berapa menu lagi buat rubrik. Kalau kita memang belum punya rubrik sebelumnya, gunakan kembali rubrik. Berarti kita sudah pada sisi yang lalu kita sudah membuat rubrik. Itu bisa digunakan ulang. Kemudian import, betulnya adalah jadi kita sudah membuat rubrik itu berupa spreadsheet di Google, nanti diimport ke sini bisa. Sekarang kita anggap saja kita belum membuat rubriknya, kita klik buat rubrik. Bapak dan Ibu perlu diketahui ini adalah isian-isian yang perlu kita isikan. Di sini ada gunakan skor. Kalau tidak mau gunakan skor juga boleh. Kalau tidak gunakan skor ke sini, nah maka di sini akan skor itu akan dinonaktifkan, langsung ada kriterianya. Tapi kita menginginkan ada skor di sana. Udah, maka di sini juga ada pilihan. Kalau kita klik naikkah menurun, naik ini maksudnya nanti untuk grade yang rendah ke tinggi. Kalau menurun dari yang tinggi ke rendah. Kita yang menurun saja. Oke. Di sini kita akan pasang grade-nya Bapak dan Ibu ya. Pasang grade-nya yang pertama itu adalah judul kriteria. Ini rubrik apa namanya? Saya di Classroom membiasakan aktivitas mencatat dan belajar itu adalah saya anggap sebagai aktivitas keterampilan. Karena saya belajar matematika, saya mengajar matematika, saya anggap aktivitas anak-anak mencatat di buku catatan itu adalah aspek penilaian keterampilan. Jadi saya tulis ini adalah aspek keterampilan. Oke. Kemudian judul sudah. Nanti silakan nanti apakah aspek keterampilan atau aspek sikap atau aspek pengetahuan, silakan. Ini saya akan aspek keterampilan. Kemudian skor di sini ada deskripsinya, biar siswa nanti enak membacanya maksudnya apa, kita beri keterangan saja. Rubrik ini misalnya, rubrik ini digunakan untuk mengukur kemampuan aspek keterampilan membaca misalnya materi yang diberikan. Ini pada saya mengadopsi membaca itu adalah mencatat seperti itu. Ini keterangan. Kemudian poinnya berapa? Nah di sini kita harus merancang poinnya apa. Misalnya levelnya saya kasih karena ini cuma level mencatat, memindahkan dari file ke buku catatan. Tidak perlu berpikir yang keras. Saya kasih nilai tertingginya adalah 80. Saya kasih levelnya ini misalnya level sangat baik misalnya. Sangat baik. Nah, kemudian sangat baik ini atau dengan level sangat baik atau nilai 80-nya gimana kriterianya? Silakan Bapak dan Ibu nanti buat sendiri kriteria. Saya membuat kriteria seperti ini.
siswa mengirim tugas, mencatat tepat pada waktu yang diberikan, disertai dengan catatan yang lengkap. Nah, ini dia akan dapat 80 ketika memang sesuai dengan waktu yang dia akan kerjakan. Kemudian saya akan nambah level lagi. Yang kedua adalah 75. 75 ini saya kasih level sangat baik misalnya. Ini sama, siswa mengirim tugas catatan tepat pada waktunya, tetapi catatan tidak lengkap. Nah, 75. Saya ambil lagi yang ke-1, saya kasih nilai misalnya 70, ini terendah. Ini nilai level terendah, saya kasih level cukup. Ini siswa mengirimkan tugas mencatat melewati batas waktu yang diberikan. Batas waktu yang diberikan. Pokoknya kalau dia sudah terlambat, maka nilainya 70. Nah, ini levelnya silahkan nanti Bapak Ibu kembangkan misalnya dengan level misalnya istimewa, sangat baik, kemudian cukup, dan seterusnya. Silahkan sesuai dengan maunya Bapak dan Ibu. Ini ketika saya membuat level-level itu seperti ini. Kalau sudah Bapak dan Ibu dianggap cukup, sudah mewakili, silahkan disimpan. Sudah disimpan. Oke. Ketika sudah disimpan, ini sudah disimpan, semuanya sudah diisi. Ketika kita ingin kita mempost, lalu kita simpan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah untuk apa sih rubrik itu? Bapak dan Ibu perlu ketahui, rubrik ini bermanfaat sekali ketika kita ingin menilai supaya keajikan itu, kekonsistenan itu tahu. Kekonsistenan ketika kita menilai itu ada. Jangan kita sandarkan pada like and dislike pada siswa. Yang kedua, siswa itu bisa melihat, Bu. Jadi kita lihat coba lihat bagaimana. Nah, ini tampilannya. Ini salah satu tugas yang saya berikan kepada siswa. Tampilannya seperti ini. Jadi siswa itu akan bisa mengukur dia mau nilai yang mana. Apakah mau dia nilai 90 atau 80 atau 70. Di sini sudah ada kriterianya Bapak dan Ibu. Kita coba lagi lihat. Ini tampilan classroom versi siswa Bapak dan Ibu sekalian. Kita ingin melihat ada perubahan apa sih ketika kita memunculkan rubrik di dalam penugasan itu. Ini saya lihat misalnya di latihan ya Bapak dan Ibu ya. Ini versi siswa. Kita lihat di latihan. Oke. Ini tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini tampilan pada siswa. Jadi kalau siswa mau ingin menjawab kan dia klik di sini. Di sini dia boleh melihat rubriknya. Dia klik rubriknya. Nah, inilah rubriknya. Jadi ini adalah rubrik aspek pengetahuan, berarti ini adalah untuk soal latihan. Dia akan dapat istimewa ketika kriterianya seperti ini, sangat baik nilainya sekian, baik plus, saya kasih nama seperti ini aja, baik dan sampai cukup 70. Jadi silakan siswa mau milih yang mana, kan seperti itu. Jadi kita akan konsisten, karena ada saja siswa yang cerdas nanti akan protes kepada kita. Bapak dan Ibu ngasih nilai saya sekian tuh kriterianya apa? Nah sekarang Alhamdulillah Google Classroom memfasilitasi itu Bapak dan Ibu. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa ditangkap. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.